Raket smash yang berbahaya banget ketika dipakai sama orang-orang yang betul. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, yang ditunggu-tunggu teman-teman, karena dari awal video unboxingnya keluar, raket ini yang paling banyak ditanyain. Gimana feel pemakaiannya, gimana dipakai smash, gimana dipakai defense. Karena memang di video unboxing waktu awal kemarin guys, kita udah membuktikan bahwasannya spesifikasi terverifikasi. Spesifikasi setelah diukur ulang, raket ini tuh sesuai dengan namanya. Ini dia guys, RS Octagon 11 Smash. Dengan tipenya yang smash, otomatis spesifikasinya itu support banget buat main smash. Apalagi kalau kita ngerti memang produksi raket ini sengaja banget dibuat supporting untuk pemain-pemain yang berstandar internasional, pro player. Makanya kenapa salah satu brand ambassador yang megang raket RS Octagon Smash ini adalah Angga Pratama. Ya, ini salah satu pemain dunia yang dulunya di masa kejayaannya pernah di ranking-ranking teratas dunia, guys. Ditambah lagi, kalau flyer-flyer yang disebar oleh RS-nya sendiri, brand ambassador lain yang sekelas pro player pun ada Adi Yusuf Santoso ya, yang juga kelasnya udah pro player, yang memang kualitasnya udah nggak bisa diragukan lagi. Ya fix, ini raket keren. Kualitas terbaiknya RS cuman dibanderol dengan harga 600 sampai 700 ribuan. Ya ini nggak bisa lagi diragukan kualitasnya guys. Dan apalagi kemarin ini udah saya cobain raket ini. Ya nanti bakal kita bahas sih feel apa yang saya rasakan ketika pakai raket RS Octagon 11 Smash ini. Yang bisa jadi ini bakal jadi raket terbaik buat tangan-tangan kalian guys. Oke, buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, teman-teman bisa klik pojok kanan atas atau nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi. Intinya di video unboxing kemarin saya udah bahas sih detailing dari raket ini, corak warnanya, penilaian dari saya, dan juga poin-poin menarik apa yang bikin raket ini tuh wajib banget kita koleksi. Jadi teman-teman wajib banget lihat video unboxingnya ya, biar ada penjelasan secara runutnya. Karena di video kali ini kita mau fokus aja ke feel pemakaian dan testimoni dari kawan saya ketika pakai raket ini dibuat main. Tapi sebagai pembuka di sesi feel pemakaian kali ini guys, saya bahas sedikit, saya ulang sedikit untuk spesifikasi secara detail untuk raket RS Octagon 11 Smash ini. Yang mana raket ini tuh beratnya 3U, di sini tertera ya guys ya. Gripnya G6, ya ini kecil dan juga memang beratnya di 3U karena setelah terpasang senar, grip bawaan saya buang dan kemudian pakai grip handuk favorit saya dengan settingan yang seperti biasa. Di satu gripnya itu nggak ada yang saya buang guys, saya lipat sampai belakang. Berat raket ini tuh jadi 90 gram dengan balance point yang hanya 305 mm. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwasanya spesifikasi untuk stiffness shaftnya guys. Nah ini masuk di medium stiff. Makanya kenapa raket ini kan bisa banget dipakai pemain dengan standar pro player sekelas Angga Pratama pun juga Adi Yusuf Santoso. Dan kemudian spesifikasi yang perlu kita sampaikan juga adalah ya frame kepala raket ini adalah isometrik dengan bentuk shape-nya yang mirip-mirip dengan lancip. Nggak terlalu lancip banget tapi tetap punya kemampuan untuk meminimalisir hambatan dengan angin. Karena raket ini punya kategori lancip sword, V-frame. Sebutan-sebutan lainnya yang berbeda-beda, intinya ini framenya lancip guys, makanya buat swing itu cepat banget. Nah dengan spesifikasi yang tertera tadi itu guys, yang saya rasakan kemarin ketika pakai raket ini buat main, ya kalau performa untuk smashnya ya jangan ditanya. Dengan balance point yang 300 lebih 5 mm atau 305 mm dengan berat raketnya yang 90 gram, ya kita nggak bisa menafikan lagi bahwasanya raket RS Octagon 11 Smash ini memang raket power, raket serang, raket smash.
Makanya kemarin di kondisi saya yang belum fit 100% pun ketika pakai raket ini dengan tenaga yang hanya pakai wrist pergelangan tangan aja dengan bahu kita, belum jumping smash, belum dengan power 100%, larinya shuttlecock itu tajam banget, mantep banget, enak banget. Dan yang paling enak ketika saya pakai raket Octagon 11 Smash ini adalah swingnya adaptif banget. Terutama buat teman-teman yang biasa pakai raket dengan karakter shape-nya yang lancip, sword ataupun V-frame, hexagon frame, teman-teman pasti bakal cepat adaptasi dengan raket kayak gini. Mungkin yang agak butuh adaptasi lebih lama sih buat teman-teman yang biasa pakai frame yang box ya, karena memang agak ada perbedaan sedikit, terutama di swing speednya. Biasanya dengan karakter shaft yang sama ya, sama-sama medium stiff gitu ya, antara frame kepala yang box dan juga sword, yang box itu agak ngeflex sedikit karena ada benturan dengan angin. Berbeda halnya dengan frame raket yang shape-nya model kayak gini, yang lancip, dia lebih cepat karena memang minim banget hambatan dengan anginnya. Jadi buat saya pribadi sih ini ketika dipakai main bener-bener survive ya. Apa dipakai main smash, kemudian dipakai drive itu enak juga. Drive backhand, drive forehand, kemudian smash beruntun dengan tipikal tenaga saya itu bisa banget, survive banget, enak banget, nyaman banget. Kayak nggak butuh feeling penyesuaian. Walaupun tetap di 1, 2, 3 pukulan awal itu butuh banget. Tapi nggak sesulit yang saya bayangkan di awal ya, karena memang saya pikir raket ini bakal berat untuk diadaptasi, bakal nggak dapat kenyamanannya secara cepat gitu ya. Tapi ternyata beda. Ternyata raket ini di tangan saya juga nyaman banget guys. Bahkan saya bisa bilang untuk tingkat responsifnya, karena memang shaftnya medium stiff, jadi tangan kita itu lebih sesuai dengan irama yang kita bayangkan ya. Jadi ketika kita mau defend, mau smash, mau drive, ini lebih pas gitu dengan ukuran kita gitu. Berbeda halnya dengan shaft yang lebih lentur, misalnya medium fleksibel. Biasanya drive kita itu dengan tenaga yang kita keluarkan kadang nggak pas gitu loh feelingnya, atau output powernya itu nggak pas banget gitu. Berbeda dengan raket RS Octagon 11 Smash ini yang spesifikasinya bener-bener menurut saya pribadi sih responsifnya bener-bener dapat banget. Istilahnya bisa dibilang ini raket gue banget, pas banget. Jadi karena kekakuannya nggak stiff banget, dan kemudian beratnya 90 gram dan balance point-nya nggak sampai lebih dari 305 lah. Biasanya yang agak-agak bikin tekor itu kan 310, 315. Di 305 itu mirip-mirip spesifikasinya raket-raket Yonex di series Astrock ya. Kayak Astrock 88D game yang beberapa waktu lalu saya review. Ada yang dulu Astrock 99 Play, itu pun hampir sama dengan raket ini untuk balance point dan beratnya. Hanya dibedakan dengan tingkat flexibility shaftnya yang ini lebih kaku sedikit. Makanya teman-teman yang biasa pakai shaft medium pengen lebih besar powernya, lebih keluar power yang dimiliki, pakai raket yang lebih kaku biasanya juga bisa menambah power pukulan teman-teman. Saya bisa kasih poin raket ini sebetulnya 9,5 ya, karena memang dari coloringnya dia eksklusif ya. Walaupun urusan warna itu saya nggak bisa bilang semua orang pasti sama-sama sukanya. Walaupun kita nggak bisa berburu-buru ngambil kesimpulan dari sini guys. Karena kemarin ketika raket ini saya cobain ke kawan saya di lapangan, yang memang tipikal kawan saya ini biasa pakai raket yang nggak terlalu berat. Biasanya pakai di berat kisaran 83, 84, 85 dengan balance point yang hanya head heavy balance, yang hanya berat kepalanya sedikit. Ya kita bisa bilang raket balance yang berat kepala sedikit. Dan pun shaftnya medium. Ketika dia pakai raket ini yang spesifikasinya kita bisa bilang ini lebih butuh banyak tenaga, teman saya butuh adaptasi banget. Kalau yang itu gimana kok? RS Octagon berapa ya? 11 Smash. Kalau buat smash nggak bisa buru-buru kali ini. Gak bisa buru-buru. Harus pelan, santai. Kalau diburu-buru telat ya, karena kita ngangkat dulunya kan. Agak berat ya. Oh, agak berat ini. Jadi kalau mainnya pakai tempo Santai. santai, Enak banget ini. Kalau Enak. buat apa ngolah.
Kalau buat drive main cepet gitu, Aduh, kayaknya telat ini. keteteran ya. Oh, keteteran. Jadi harus buat santai bener, enak ini. Iya. Tapi buat gebuk ada isinya. Ada isinya. Malah ini karena berat jadi spesialis gebuk ya. Iya, spesialis gebuk kalau ini. Cuman Defense-nya paling ya. defense-nya Ngoyo ya? ngoyo. Ngoyo deh, tapi ya tergantung makanya jangan buru-buru. Lah. Betul. Tergantung kebiasaan aja lah ya. Kebiasaan aja lah. Apalagi kalau udah adaptasi pakai lama kan. Jadi kalau pakai raket yang ringan kan enak tuh di Ya. kenceng. Kalau ini kayaknya agak berat gitu. Juga kalau ini tadi Victor ini kan udah ringan agak lentur, ini Iya. udah berat agak kaku. Kaku juga iya, benar. Jadi kelihatan tambah berat kayaknya kalau Iya. kaku ya. Tenaganya kan lebih banyak makanya. Iya. Kalau buat defense tuh harus pelan. Jadi poin berapa kalau dipakai enaknya? Ya, poin 7,5 lah. 7,5 lah ya. Karena lebih nggak pas sama Buat kebiasaan tangan lah saya. ya. Kalau biasa saya kan nggak jarang pakai berat. Iya betul. Pakai yang sedang-sedang lah, 8,2. Tapi kalau swingnya nyaman ya. Ini nyaman, enak buat mas enak. Kemudian kalau pegangannya aja saya nggak pernah pakai handuk. Oh iya pakai handuk juga nggak bisa jadi. Oke. Ya itu sih testimoni dari kawan saya si Rico yang kemarin saya cobain raket ini. Memang dia biasa pakai raket ringan guys, makanya testimoninya kayak gitu. Yang intinya buat temen-temen yang biasa pakai raket yang spesifikasinya balance pointnya, kemudian berat secara keseluruhannya nggak sampai kayak gini guys, pasti teman-teman bakal butuh adaptasi. Paling nggak ketika teman-teman pingin menguatkan power, menguatkan pukulan, menguatkan lengan teman-teman, raket kayak gitu tuh bisa dijadikan salah satu koleksi untuk sesekali dipakai latihan ketika bermain badminton. Jadi teman-teman nggak selalu pakai raket yang ringan terus, karena kan kita kan pinginnya mainnya kan selalu bertumbuh gitu ya. Jadi ada kemajuan di skill permainan, di power yang kita miliki. Jadi kalau nyaman di raket-raket ringan, saya pribadi sih ngasih masukan teman-teman harus punya raket yang lebih berat. Itu untuk melatih. Karena ketika teman-teman nanti skillnya bertambah, powernya bertambah, kecepatannya bertambah, pasti teman-teman tuh butuh satu alat badminton ataupun salah satu raket yang memang lebih support dengan power yang sudah tumbuh itu guys. Ketika bertambah pasti raket-raket ringan itu bakal kayak kerasa ampang, nggak punya tenaga, powernya kurang. Ketika teman-teman pakai raket yang lebih berat, otomatis lebih survive, lebih pas banget karena emang tenaganya udah tumbuh, udah lebih berkembang. Gimana? Setelah ganti grip enak nggak? Setelah ganti grip enak Masih karena tetap karena sering pakai yang apa ya namanya yang handuk ya, jadi terasa enak. Kalau tadi yang karet agak kurang enak dipakai, nggak nyaman ya. nggak nyaman. Terus performanya gimana jadinya? Untuk secara ini kalau untuk defend enak, drive juga enak, tapi yang belum dapat smash. Kurang Karena berat. Kurang berat tuh bagiku. Oh iya. Mungkin yang lain cocok deh, Cocok ya. karena ini keluaran terbaru ya. Terbaru. Keluaran terbaru enak banget. Jadi yang mau 1 nyoba, sampai 10 poin berapa? 1 sampai 10 8 8. rekom. Dan dari sini guys kita bisa ngasih kesimpulan bahwasanya RS Octagon 11 Smash dengan kualitas raket ini yang high end, material terbaik dari salah satu brand, cuman 600-700 ribuan, ya itu worth it banget. Karena kita ngerti raket-raket high end di brand lain yang brand-brand besar itu kan 2 juta ke atas, dan buat teman-teman yang punya duit banyak dan pingin ngerasain kualitas raket brand-brand besar sih boleh-boleh aja sih nyoba raket-raket yang mahal. Tapi buat temen-temen yang nggak punya duit banyak, yang memang anggaran olahraga badmintonnya nggak terlalu besar, temen-temen bisa pakai raket yang ini, raket high end tapi harganya terjangkau, kualitasnya nggak bisa diragukan lagi, pun brand ambasadornya pemain-pemain pro player. Wow, ini keren banget sih. Ya walaupun bukan brand besar, kalau raketnya enak, ya kenapa enggak? Pun sama, ketika harganya murah, terjangkau, kualitas terbaik, dipakai sama kita cocok, spesifikasinya cocok dengan pola permainan kita, kenapa enggak? Enggak harus beli yang mahal. So, ya ini raket RS Octagon 11 Smash ini bakal jadi salah satu andalan bermain power saya kali ini, yang menurut saya sih dengan level permainan yang saya miliki, tenaga yang saya miliki, pola permainan yang saya miliki, ini raket pas banget.
Tapi buat teman-teman yang biasa pakai raket ringan, boleh coba-coba asalkan untuk sengaja melatih pergelangan tangan ya, kekuatan tangan kita. Tapi kalau teman-teman memang sedang nyari raket andalan untuk bermain, untuk match, berarti ya mungkin kalau teman-teman biasa raket ringan, pakai raket ini bakal nggak survive. Tapi ketika teman-teman udah tumbuh, levelnya udah bagus, tenaganya pun udah kuat, maka raket ini worth it banget. Dan segini dulu review pemakaian untuk RS Octagon 11 Mesh, raket smash yang berbahaya banget ketika dipakai sama orang-orang yang betul. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.